yang ingin saya sampaikan di sini berkaitan dengan evaluasi OSUS yang ada di Aceh. Tentunya saya ingin berawal dari implementasi dana OSUS yang selama ini perspektif pusat selalu mengatakan bahwa Aceh mengalami permasalahan-permasalahan sangat complicated. Tapi saya ingin perlu klarifikasi juga, tanpa peran dan kontribusi dari pusat juga semua itu tidak akan terjadi. Artinya ada proses yang disebut dengan pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap implementasi OSUS baik di Aceh maupun di Papua. Ini yang kita lihat. Pemerintah tidak melakukan asistensi yang kuat, tidak melakukan pembinaan yang kuat, bahkan koordinasi yang kuat, sehingga omission itu terjadi. Anggaran berjalan begitu masif, ketidak tepat sasaran anggaran juga begitu luar biasa, sehingga ujung-ujungnya adalah OSUS Aceh, ASUS Papua gagal. Ini menurut saya bukan satu prestasi yang baik bagi kita, bukan prestasi yang baik dalam perspektif pusat. Kalau kita lihat, ini sebenarnya harus kita evaluasi. Ini harus kita lihat bahwa pemerintah pusat sebenarnya harus punya andil besar terhadap implementasi ini, anggaran ini. Kegagalan itu selalu kembali kepada daerah. Tapi mari kita lihat evaluasi di mana kelemahan dari kementerian terkait, koordinasi antara satu menteri dengan menteri lain. Saya pikir ini yang menjadi titik tekan saya. Kemudian yang kedua, masalah anggaran. Saya sepakat sebenarnya, teman-teman DPR RI selalu berkoordinasi dengan kita juga. Anggaran Aceh sampai tahun 2027 itu tidak akan bisa menjawab permasalahan yang ada di hari ini. Mohon maaf, anggaran Aceh 8 triliun. Tahun 2019 kita akan mendapat 8 miliar ya khusus. 8 triliun. Dan ke depan 8,3. Nah, kalau dibatasi dengan undang-undang pemerintahan Aceh yang hari ini sampai 20 tahun, 15 tahun ke 2%, 5 tahun belakangnya itu adalah 1%, saya akan mengatakan bahwa akan terjadi sebuah hal yang tidak kita inginkan di tahun 2027 kalau kita sendiri tidak punya exit strategi. Setelah anggaran ini habis, kita mau buat apa? Ini yang menjadi sebuah kekhawatiran di Aceh hari ini. Jadi tidak salah ketika teman-teman DPD, ketika teman-teman DPR RI terus mendesak, ini dana OSUS di Aceh, mungkin di Papua juga, ini jangan dibatasi 20 tahun. Kenapa nggak selamanya saja? Toh juga negara kita nggak bangkrut. Toh juga dengan adanya perubahan di tahun 2027, anatomi anggaran juga berubah. Dengan perubahan anggaran, dengan hilangnya OSUS di Aceh dan Papua, maksudnya, ini juga tidak mempengaruhi fiskal dan kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi saya pikir, mari kita pikirkan bersama. Saya minta kepada teman-teman di Des OSUS Kemenpolhukam, ya, termasuk juga di Kemendagri dan juga staf presiden. Mari kita pikirkan bagaimana sambutan dari teman-teman di pemerintahan untuk bisa merespon, ya, dan membuat sebuah strategi perpanjangan dana OSUS itu jangan dibatasi, termasuk Papua. Jadi harus dibuat pemikirannya ke sana, jangan nanti pemikirannya bagaimana berakhir di 2023. Tapi kalau teman-teman di pemerintahan merespon bahwa ada keinginan dari pemerintah ini untuk memperpanjang anggaran OSUS, itu akan memberikan harapan yang besar, ya, teman-teman di Aceh terhadap kebanggaannya dengan menjadi bagian republik ini. Itu catatan dan hasil reses yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, ini kepada Dirjen Oda, Pak, saya ingin katakan 2019 akan berakhir. Masih ada utang ini, PP belum selesai ya, Pak Dirjen. Mau dipercepat lah. Ya, ada 2 PP lagi kalau nggak salah. Ya. Kewenangan sudah selesai, Perpres Tentara sudah selesai, PP tentang migas sudah selesai, PP tentang pegawai juga belum ya. Itu juga penting bro. Nah ini mohon nanti minta dipercepat karena ini juga menjadi harapan. Kemudian juga kita dulu Pak di kementerian kita ada di Aceh Pak, itu kayaknya menghilang gitu. Sementara Wakapoldanya itu kan dulu sekretaris kalau masalah Pak Yapunara. Nah sekarang saya pikir bisa nggak itu diproaktifkan lagi gitu, karena ini penting. Dan kontribusi Des Aceh juga pada saat itu sangat luar biasa, ya, mengawal proses reintegrasi ketika AMM berakhir. Jadi saya pikir mohon juga penjelasan apakah anggaran pemerintah terserap semuanya kepada OSUS Papua sehingga untuk kerja-kerja di Aceh saya pikir sudah tidak maksimal dan dianggap sudah selesai gitu. Ini juga minta penjelasan. Kemudian juga pada abang saya dari staf presiden, ini banyak catatan Pak. Yang pertama, presiden sudah bertemu dengan masyarakat
X macam. Itu bagaimana step lanjutannya? Itu juga menjadikan presiden pada saat itu relokasi tanah dari Blanglancang Lancong itu memberikan jawaban. Sampai sekarang hampir 5 tahun kita duduk di sini tidak ada titik temunya. Ya, itu mohon Pak benar-benar tekankan. Itu dari tahun 1974. Ya, sampai sekarang masyarakat direlokasi, gas arun habis, masyarakat 542 kakak hari ini tidak punya harapan, ya, tanah tidak dikembalikan, bahkan relokasi pun tidak ada kejelasan. Bayangkan, ini state crime menurut saya, kejahatan negara. Nah, lebih parah lagi, ini mohon maaf, saya paparkan dalam ruangan ini. Pemerintah pusat hari ini bermain dan menciptakan konflik baru dengan mengeluarkan izin 10.000 hektar tanah pertambangan emas yang ada di Nagan Raya dan di Aceh Tengah. Ini ada apa? Mohon teman-teman di staf presiden, mohon evaluasi betul. Dan anehnya, Menteri SDM mengeluarkan izin untuk proses pertambangan. Dan hari ini surat, mohon maaf, itu sudah diedarkan untuk dilakukan pematokan lahan. Apa yang terjadi? Masyarakat yang tinggal di lahan itu harus keluar. Dan di hari ini, saya ingin katakan di Nagan Raya, terjadi demonstrasi besar-besaran. Ada 10.000 hektar yang notabene berpotensi terhadap emas di dalam itu. Saya khawatir proyek Freeport kedua akan terjadi di Aceh. Dan ini konflik dan perang baru di Aceh yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya izin yang dilakukan oleh Menteri SDM. Saya akan terus pantau ini. Kalau tidak, saya akan minta Pak Jokowi ganti itu menteri. Karena ini bahaya sekali. Kita sedang membangun, kita sedang berevaluasi, kita sedang membangun pencitraan pemerintah pusat di Aceh. Ini kalau pemerintah pusat main-main dengan mengeluarkan izin, terjadi penambangan besar-besaran. Ini sangat luar biasa. Dan saya yakin Pak Ghazali juga akan mendukung ini. Kemudian yang berkaitan dengan selanjutnya masalah KKR ini sangat besar sekali. Saya sering sekali rapat sama teman-teman KKR ini, Bang. Jadi, Bang Iqbal Kasim, saya ingin katakan bahwa kalau bisa, tariklah itu KKR itu menjadi bagian dari pemerintah pusat. Jangan dikanunkan, terlalu lemah. Keluarkan PP misalkan atau Perpres kalau lebih kuat lagi. Jadi KKR di Aceh itu biarkan menjadi domainnya pemerintah pusat. Gitu. Kalau sekarang hidup mati, hidup segan mati tak mau. Gitu. Dan pemerintah daerahnya pun lemah memberikan anggaran, memberikan kewenangan yang sangat terbatas. Jadi saya pikir melalui staf kepresidenan, tarik itu KKR Aceh menjadi tupoksi pemerintah pusat, ya seperti BRR dulu. Kemudian melakukan kebijakan-kebijakan dan wewenang yang dimiliki sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pusat lebih tinggi, jangan kanun. Kalau kanun lemah menurut saya. KKR itu sangat strategis. Mohon maaf, citra Aceh, citra Indonesia di luar negeri sangat bagus dengan presentasi adanya KKR di Aceh. Walaupun secara implementasi lemah. Tapi selalu teman-teman KKR di Aceh mengkampanyekan luar biasanya pemerintah pusat dalam membentuk KKR, mencoba melakukan rekonsiliasi yang sangat positif di Aceh. Kita menjual nama Indonesia ke teman-teman internasional, begitu baiknya pemerintah pusat dalam menangani rekonsiliasi. Tapi kenyataannya, gitu, itu nggak sebanding. Oleh karena itu, saya mendesak, meminta KKR Aceh ini diperkuat. Gitu. Mungkin seperti itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.